Halo teman-teman, seperti yang kita bahas kemarin, sekarang kita lanjut dari buku ini aja supaya belajarnya lebih teratur, ya kan? Karena mungkin ada teman-teman yang memang mau belajar dengan benar dari awal. Pendekatan yang aku lakukan untuk ini adalah mendidik supaya lebih belajar mandiri ya, berdasarkan buku, terus nanti kita baca sama-sama. Karena dulu ada guru fisikaku, dia sebenarnya itu ngajarin orang membaca buku yang benar. Jadi kita disuruh baca buku, habis itu ada yang nggak ngerti disuruh tanya, kalau nggak ada ya berarti kerjain latihan gitu. Baru dia kasih contoh, baru kita nanti nanya apa yang kita nggak tahu. Nah, jadi aku pengen jadi driving teman-teman untuk active learning ya. Jadi kadang kan orang kita malas baca gitu ya, sukanya nonton video. Tapi ini harapanku bisa baca, dan aku harap nggak takut sama yang namanya bahasa Inggris gitu ya. Jadi ini kayak ngasih sama teman-teman gambaran gimana caranya belajar. At least aku belajarnya gimana gitu ya. Jadi ini ada buku, ini gratis ya. Jadi nggak perlu takut. Jadi kalian ini Learning Spark Second Edition, nanti dia ada ngasih kayak gini dari Databricks-nya, ya kan. Kalian register, download, baru nanti kalian bisa dapetin buku ini ya gratis. Oke, sekarang kita coba lihat di sini. Oke, aku bikin buka whiteboard dulu yang Microsoft supaya kita bisa gambar-gambar enak ya. Oke, pp.whiteboard. Dah, ini aku make sure dulu nyalakan VPN deh. Kenapa Chrome-nya lambat ya? Edge lambat banget loh. Anyway, I will try to open. Aku buka Visual Studio Code-nya dulu, biar kita ngodingnya di remote aja, remote server. Oke. Cool. Berarti ini kayaknya memang gara-gara ininya yang ngaco ya. Ntar aku buka pakai Safari aja deh. Safari. Udah lama aku nggak pakai Safari, tapi kayaknya lebih lebih itu ya, lebih ringan lah ya. Hopefully. Udah lama nggak pakai Safari. Oke. Let's see. This will work or not. Oh iya, lebih ringan. Oh iya. Dude. Anyway. Oke, sekarang aku coba buka satu terminal. Memang slow kayaknya hari ini. Ntar ya. Oke, aku masuk ke Spark folder. Ini untuk folder untuk coba-coba belajar Sparknya. Kayaknya aku udah download sih. Ntar ya. CND Spark. Oh, nggak ada Spark. Oke, bukan dari Spark lah. CND Spark. Aku masuk ke situ. Ini aku tutup aja. Oke. Oh, so slow. Oke. Aku udah di Spark, aku buka terminal. Jadi teman-teman nanti bisa pakai Visual Studio Code, baru mau di local, di WSL 2 di Windows, atau di server ya kan, pakai terminal. I will find aku kayaknya coba lihat local booksku dulu ya. Aku coba di Finder. Aku soalnya kayaknya pernah download deh. Learning Spark.
learning Spark. Not really. DE for all. Oh, still not loaded. Let's back to Chrome. Seriously. It's oke. Download langsung aja kali ya. Lah, kok ini lebih cepat sih? Lebih cepat tapi lebih ringan yang sangat kacau banget. Anyway, nah sekarang oke. Di sini aku udah di Learning Spark. Oke, nah sekarang kita tunggu dia loading. Jadi teman-teman bisa install Sparknya pakai SDK main. Kemarin aku udah jelasin kan ya. Dan make sure kalau ini udah bisa ya kan. Sparknya dia ada di apa katanya nih, aduh ada error lagi. Oh, apa katanya errornya? Oh right, pastikan SDK-nya yang 11. Oke, berarti SDK, pastikan SDK-nya yang 11 ya, 17 dia nggak bisa. SDK use default Java, coba ya. SDK list Java. Kita harus liatin dia Java berapa yang ada. Nah di sini kan aku udah install yang 11, berarti ini dia Zulu. Oke, sekarang kita use ya. Biasanya sih ini no. Wow, quite weird today. Oke, udah ya. Berarti aku coba PySpark. Mudah-mudahan bisa jalan bagus. Nah, ini udah bisa. Ya kan? Jadi kita pakai ini aja. Spark. Kan. Oh, reconnecting. Emang kayaknya internetnya berantakan. Oke. Still not loading. Coba ya, learning. Oke, kita dari sini aja. Gua ada account. Oh, VPN-nya lambat ya. Aku coba tanya dulu, memang internetnya lambat ya.
Jangan-jangan ada yang salah sendiri. Kenapa tadi dimatikan? Oh, oh, have fun in my local. Anyway, uh, oke, alah, ada rupanya di lokalku. Oops, oops. Oke, oke, hooray. Bye. Ini aku kayaknya harus ganti browser sih asli. Oke. Continue scroll. Oke, let's get started. Oke. Nah, sekarang kita bahas di sini ya. Jadi katanya Spark itu lahirnya dari Berkeley ya. Semua udah tahu juga kalau misalnya big data itu ya dari Google ya awalnya ya. Mereka bikin search engine, terus dibuatlah paper yang judulnya adalah MapReduce sama Google File System, baru docketing bikin di Apache kan, masuk ke Apache Foundation jadi Hadoop, baru dia masuk ke Yahoo ya kan. Jadi konsepnya HDFS itu sebenarnya kan dia punya distributed file system ya kan, distributed file storage yang scalable, jadi tinggal tambah-tambah node ya kan, dan pakai MapReduce untuk ngeproses ya. Jadi parallel computation, banyak node berarti ada compute-nya banyak juga, dan habis itu ditulis lagi ke file. Habis itu transform, dibaca dari file storage-nya, ditulis lagi ke file. Nah, dengan kayak gitu, teman-teman mungkin lihat di sini bottleneck-nya adalah nulis ke file, ya kan? Nah, sementara Spark itu di research dan dibuat dengan memanfaatkan memori, karena dulu kan mungkin pas Hadoop itu memorinya mahal ya, zaman-zaman Hadoop dibuat. Nah, sekarang dengan gedenya computation atau memori itu lebih gampang dengan menggunakan memori, jadi dia lebih cepat ya. Konsep yang dipakai adalah directed acyclic graph ya. Jadi dia dengan menggunakan graph ya. Jadi DAG. Aku coba buka OneNote, mudah-mudahan udah bisa lebih cepat deh. Oke. Ini penting, konsep yang penting yang aku bakalan share sama temen-temen ya. Jadi dia menggunakan DAG ya kan, Spark. So slow.
misalnya free. Oke. Oke. Nah, jadi di sini kalau misalnya teman-teman lihat di Spark itu dia menggunakan konsep yang namanya RDD ya. RDD. Jadi ini adalah distributed dataset ya. Resilient distributed uh, distributed dataset ya, dataset. Basically dia ini adalah data structure yang dipakai gitu ya. Nah, konsepnya adalah DAG ya. Jadi kalian bisa mikirin DAG itu kayak graph yang dia nggak ada cycle ya kan. Jadi dilakukan seperti itu. Oke, nanti aku coba jelasin ya. Oke, nah, aku coba share sama kalian juga ini. Nah, jadi Spark itu posisinya kalian bisa menggunakannya seperti ETL gitu ya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Di sini ada Elastic apa segala macam, ada data store. Ini semuanya kan mostly data store ya. Data store yang kalian bisa gunakan dengan mengutilize Spark. Oh, kalian mau ngambil dari Postgre, kalian bisa masukin ke Redis atau dari ini ke Delta Lake dan yang lain-lain. Jadi dia unified analytic dan bisa digunakan juga untuk machine learning ya. Mau machine learning, ETL biasa, mau structure streaming processing untuk mengolah graph. Jadi dia rich banget ya. Dia kita bisa pakai menggunakan Scala ya kan. Ini Scala bisa menggunakan SQL, Python, Java dan R. Tapi yang biasa digunakan adalah Python sama SQL. Dulu Scala, tapi sekarang udah nggak terlalu heavy lagi di situ. Nah, kalian tinggal nyedot data kalau misalnya dari JSON, bisa dari S3 ya. S3 itu kan object storage, jadi dia scalable, unlimited dan dia terdistribusi. Kalian bisa langsung menggunakan Spark SQL ya kan untuk nge-query dari JSON-nya. Selama kalian punya akses ke S3-nya, kalian bikin itu jadi tabel karena kan JSON itu kan structure. Ya, kemarin aku udah kasih tunjuk juga caranya gimana. Ada MLlib, cara penggunanya sama, load datanya dulu. Ya kan baru lakukan training ya. Ini ada training dan lakukan prediction kalau modelnya udah kelar. Structure streaming juga bisa kalian connect ke streaming sources, mau dari socket, mau dari Kafka, mau dari Pulsar dan yang lain-lain. Selama kalian punya konektor ke sana, kalian bisa lakukan streaming processing seperti kalian memperlakukannya kayak batch processing ya. Karena ini konsepnya micro batch. Graph juga bisa. Di sini ada algoritma kayak apa namanya? Di graph narrates apa? Kayak ada recommendation engine kalian punya juga di sini untuk kedekatan apa namanya community detection dan yang lain-lain. Tapi data store-nya kalian bisa pakai mungkin Neo4j dan yang lain-lain atau kayak Neptune baru yang lain-lainnya. Nah, di sini. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kalian lihat di sini ya kan coba aku ambil dulu ini ya. Oke. Aku pindahin ke sini ya kan. Ya. Kalau kalian lihat Spark itu terbagi atas ini adalah aplikasi Spark yang akan kalian buat. Ya, dia punya driver ya kan. Jadi drivernya ini akan connect ke cluster ya. Jadi ini adalah cluster ya kan yang terdistribusi. Ini punya eksekutor, kalian bisa install di masing-masing node ya kan, atau apa node atau server ya kan. Ini ada 2 server, ini cluster manajernya kalian bikin master berarti ada 3.
ini berarti di dalam terserah mau di Edge Node juga bisa. Kalian menggunakan PySpark atau SQL untuk berkomunikasi dengan cluster manajernya. Jadi dia nanti akan connect ke sini, nanti code-nya dibaca baru didistribusikan ke masing-masing. Ya. Jadi dia ada beberapa komponen ya. Jadi Spark application itu terdiri dari konektor Spark driver ke cluster, baru nanti dari sini dia akan didistribusikan job kalian. Ya, jadi dia scalable, ya kan. Di sini ada penjelasan ya kan, drivernya itu ya untuk request respond. Jadi kalian bisa mikir kalau Spark driver ini kayak apa ya? Kayak API yang menghubungkan kalian dengan uh, dengan servernya ya, clusternya. Kalian kan butuh connect ke clusternya baru lakukan perubahan gitu. Nah, transformation dia baca langsung bisa query. Cluster manager dia itu kan kita punya cluster, dia punya eksekutor untuk eksekusi code-nya kita, dan kita bisa deploy di Kubernetes juga atau di Yarn. Kalau misalnya kalian udah punya Hadoop cluster, kalian tinggal deploy di Yarn. Kalau kalian punya Kubernetes cluster di EKS atau local atau di GKE, kalian bisa bikin sendiri juga di VM juga bisa ya. Distributed data and partition. Oke. Nah, ini yang konsep yang penting. Coba aku ke OneNote. Tadi kayaknya ada nge-lag. Nah, sini aku coba kasih lihat sama kalian. Nih, ini logical model ya. Kalau logical model, kalian mikirnya adalah jangan mikir server ya. Jangan mikir server. Kalau logical ya, kalau physical dia kalian ya harus mikirnya dia di deploy di mana. Tapi kalau logical ini adalah sebenarnya gimana dia di partisi ya. Terserah. Ini kan filesnya ada di bisa di S3 atau di ADLS, ada di HDFS atau di GCS, mungkin bisa di Google ya kan. Nanti data-data itu dipartisi nih ya kan. Oh, ini bagian yang ini. Tapi dia ini kan kelihatannya ke kita diolah. Jadi kita nggak ngurusin, maksudnya abstraksinya udah diurusin sama si Spark-nya. Jadi kalian nggak perlu mikirin oh ngaksesnya ini nanti gimana dan lain-lain. Enggak, nanti kalian tinggal bikin dari Spark-nya, dia akan ngepartisi sendiri, mau di S3, mau di mana, kalian tinggal bikin konektornya, langsung kalian bakalan dipartisi sendiri. Karena gini, kalau misalnya kalian punya banyak node, ya kan? Berarti kalian harus kasih tahu di node A, B, C, D, E. Nah, kalian punya file ya di S3, ya kan? Kalian harus ngasih tahu dong sama ini, oh ini kamu ngambil data yang ini aja, kamu ngambil data yang bagian ini aja, kamu yang bagian ini, supaya dia bisa diproses secara paralel, ya kan? Jadi dia clusternya itu bisa memproses independen satu sama lain. Tanpa kalian harus perlu bikin job-job kayak MapReduce atau ngoding masing-masing. Enggak, kalian harus hanya treat ini sebagai abstraksi RDD yang tadi aku bilang, ya kan, Resilient Distributed Data Set. Modelnya kayak kalian mikirin itu list yang kalian bisa proses secara independen, gitu ya. Udah make sense ya? Nah ini dia. Masing-masing data ini akan dieksekusi di Spark eksekutornya yang tadi aku bilang, ya kan? Jadi konsepnya tetap aja kayak apa ya, sharding atau partition, sama sebenarnya konsep distributed systemnya yang dipakai sama. Oke, nah di sini kalian bisa lihat. Nah, jadi setelah data-data itu dipartisi, ini kan logical tadi kan, ini logical, dia bagian yang mana, bagian yang mana. Nah, ini akan diproses di Spark Executor, ya kan? Karena computationnya di sini, ya kan, computation di sini. Karena kalau misalnya kalian mikirin, kalau program itu apa? Sebenarnya kan data structure, data plus algorithm, ya kan? Algorithm itu adalah gimana caranya kita memproses data ini atau compute, ya kan? Yang ini ya storage, ya kan.
Jadi conceptually sama sebenarnya, scalable storage, scalable compute gitu ya. Itu big data ya dari sisi pandang engineering. Kalau misalnya di cloud, elastic compute bisa nyala mati ya kan, karena dia bisa elastis kalau di cloud, tapi storage-nya unlimited. Kalau misalnya kalian bikin di S3 ya kalian nggak peduli sebenarnya itu diproses di mana ya. Jadi ini kalian bisa mikirin, oh ini nanti bakalan proses yang ini proses yang ini. Ini adalah detail internalnya. Kalian nggak perlu mikirin itu di awal, kecuali kalau mau optimasi. Oke, nah coba pikirkan, kalian bisa langsung bikin kayak gini loh, ya kan? Kalau misalnya kalian lihat ya, ini kalian bisa bikin langsung kayak gini, ya kan? Biar gampang. Nah, jadi kalian tinggal load data yang ada di sini tadi, ya kan? Ini caranya gimana? Ya udah kalian load aja ini dengan cara just one line of code, ya kan? Berapa partisi, ya kan? Tergantung kalian. Misalnya kalian punya 8 node atau misalnya kalian punya 3 node, kalian mau bagi berapa partisi dan kalian nanti bisa lihat partisinya apa. Karena yang dibalikan adalah ini data frame dan di dalamnya ada RDD ya. Jadi RDD itu adalah primitif ya kan, primitif yang memang bisa dipakai ini low level ya kan, low level, tapi yang di atasnya itu kalian bisa pakai dataset atau data frame ya, karena kan mostly kalian akan berpikir tabel untuk yang structure ya kan, karena ada structure, unstructured sama semi structured data. Oke, nah di sini kalian bisa juga bikin apa nih ya, in Python kalian bisa bikin Spark range bla bla bla. Coba kita coba aja ya, ini df. Ntar ya, aku coba bikin di sini deh supaya kalian bisa ngikut juga gimana implementasinya di dalam code-nya ya. Oke, let me do this. Ya, asumsinya kalian udah bikin ini ya, coba ya kita exit ya. Oke, biar kelihatan ya. Oke, ini kelihatan kan ya? Perlu digedein lagi? Oke, nah ini ya, aku gedein aja. Kita lihat. Nah, jadi kalian ketikkan aja PySpark. Ya. Alah. Dah. Oke, kita load PySpark-nya. Nah, ini kan udah ada Spark-nya nih, ya kan? Berarti kita tinggal bikin ini kan, ya kan? Aku coba gedein ya. Bisa di copy paste sih kalau kalian mau. Bisa di copy paste. Tapi supaya kalian terbiasa, aku biasanya sih enjoying writing code ya kan, bukan copying paste. Ya nggak masalah sih, beda-beda kan. Kalau mau cepat ya memang ya kalau mau cepat ya kopas-kopas aja. Tapi ini kan kita belajar ya. Oke. What a weird day and slow. Oke, nah ini dia di F. DF sama dengan ya kan Spark-nya udah ada di inisialisasi di sini ya kan, spark.range. Berarti kalian dari 0 sampai 1000 ya kan, kalian bikin 8 partisi kan, 8. Nah di sini kalian udah punya nih data frame-nya ya, data frame dalam artian bentuk tabel. Coba kalau misalnya kalian lihat head-nya gimana. Nah itu dia ada ID 0-nya ya kan, coba dep spark range ya kan, df dot count misalnya ya, kalian mau pengen tahu berapa biji dia count ya. Nah ada 10.000 kan, kalian lihat berapa partisi tuh, get 6 partition
6 partition, 6 nih, get 6 partition. Nah itu ada 8 partisi gitu ya. Nah kalau misalnya kalian punya file yang gede ya kan, kalian bisa bagi dia juga gitu loh. Aku nggak tahu aku punya file nggak di sini. Coba aku lihat dulu ya. Hopefully I have one. Apa ya? Harusnya ada sih file-fileku. Bentar ya, find sini name tentang .csv ada sih. Oh, I have one. Oh, more. Nah ini aku punya large CSV. Cool. Aku coba pakai ini ya. Katanya large sih. Coba kita lihat seberapa large dia. Ini tadi log df dot ini ya teman-teman, ini ya yang ini ya, spark dot read ya kan, spark dot read dot so slow red text. Oke, teks aja dulu ya. Karena aku juga nggak tahu ini isinya apa. Oke. Oops. Coba ya. Errornya apa sih? Log bla bla bla. Apa katanya errornya? Path does not exist. Oke, sebentar ya. Coba aku bikin new file deh. Mana sih tadi? Right. Yang gini sih. Dia ada di OSS kan. Jadi salah. Kita ulangi. Don't worry. Error is usual. Kita coba loading ya. Nah, masukin ke sini padnya. Dah? Oke, dah ya. Coba log df.rdd.6 partition. Get 6 partition. Wah, auto completionnya juga nggak jalan. .rdd error ya. Let me do this again. Log underscore df sama dengan spark.read.text. Kenapa weird banget. Oh, so slow. What happened? What is wrong here? Berarti internetku. Default Java. Berapa pula tadi? Terus sini aja lah. Exit.
Oh shit. Oke. Oke. Lock. Oh. I'm too old for this. Apa sih? Log df sama dengan spark.read.text. Biar kayaknya ini berantakan sih ini banyak spakselnya. Internetku kacau juga. Apa katanya? Pet does not exist. What? Copy. You exist, right? Of course you are. Dude, seriously? You exist? Why? Maybe I know the issue. PWD. Oke, berarti ini aku coba ganti. Oke, kayaknya dia masalah relatif pet dan yang lain-lain. Oke, cool. Berarti sekarang aku coba log logdf.count ya. Seberapa besar sih? 100.000. Oke, cool. Log.df. Log.df show 5. Show 5. Oh. Not again. Log.df show 5. Oh, nice. Exactly what I need. Oke, ini udah keluar ya. Whatever this is. Coba aku mau lihat itunya deh. Oke, aku mau lihat dia strukturnya seperti apa ya kan. Print schema. Oke. Kayak hanya string aja karena dia teks kan. Dia punya banyak metode sebenarnya di sini ya. Nanti kita coba. Anyway, nah jadi dengan seperti itu katanya siapa yang pakai Spark? Ya itu salah satunya untuk data science task ya. Karena mereka biasanya comfortable dengan Pandas, Python dan SQL. Untuk ini kalau data engineering untuk streaming bisa, untuk juga bikin ETL bisa. Jadi dia multi-purpose banget ini. Ya, untuk parallel processing dan banyak banget kontributornya, terus dia konsisten untuk rilis dan dia udah disupport sama Databricks, jadi udah aman sebenarnya ya. Jadi teman-teman untuk chapter 1 udah kelar aku rasa ya kan. Jadi di sini kalian sebenarnya bisa coba-coba. Tadi kan kita ngeloadnya sebagai teks kan. Kalian bisa load as yang lain sebenarnya red.csv gitu ya. Nanti kalian bisa lihat nih. Yang ini kan. Aku juga pengen tahu ini isinya apa. Oh. Oke. Oh no. Oh ini dia. Berarti ini aku coba bikin CSV. Oke. Ini masuk ke sini. Oke. Log. Karena kalau misalnya tadi kan teks. Kalau misalnya aku bikin CSV.
nanti dia bakalan tahu tuh, oh ini skemanya seperti ini, langsung dibikin dia structure-nya nanti. Karena kan dia kan ada semi structure lah CSV kan, nanti dibikin dia jadi structure tuh. Ntar ya, print schema. Oke. Ah ini dia, ya kan. Tapi dia nggak ada headernya nih. Coba kalau misalnya kalian lihat yang pertama ya, logdf dot head, headnya 5 lah, 2 lah, biar tahu kan apanya. Nah ini ada jelek sekali, hahaha, karena dia aku coba besarin dulu. Oke ini ya. Kalau show dia lebih bagus sih, log dev. Kalau head dia kan hanya dilihat headnya doang sebagai objek. Kalau show dia kan di print, ya kan, show. Kita coba 5 ya. Oke itu. Nah tapi kalian bisa lihat, coba lihat dulu head headnya ini. Aku pengen tahu headnya ini apa. I'm sorry guys, it's very slow. I'm dying. Oke, nggak ada dia headernya, jadi it's fine, we'll work in this one. Nah sekarang kalau misalnya kalian lihat yang lain, ini kalian bisa writing ke tempat lain, mau ke database gitu ya, log df dot write dot log dot write dot parquet ya, parquet kalau nggak salah. Misalnya kalian bikin di sini large dot parquet kayak yang kemarin ya. Nanti dia akan writing sesuai dengan jumlah partisinya. Nanti kita lihat ya. Oke, kita lihat aja di sini. Nih, ya kan satu, kan kita tadi bikinnya 8 partisi kan, saya. No. Ini udah di repartition bukan ya? Oh, coba ya. df ini belum di repartition ya. Repartition 8 belum ya. df dot oke, kita coba. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak partisi, nanti dia ambil yang default. Kalian bisa lihat di sini sih, log df dot get 6 partition, 6 partition log df dot get 6 partition kan. Oh RDD, oh seriously, kita harus ngakses RDD-nya. df dot get 6. Oke. Ya 3 kan, berarti dia di sini kan 3 nih parkenya, 1 2 3 ya kan. Nah nanti kalian kalau misalnya bikin 8 partisi dibikinnya nanti. Nah coba kita bikin ya, log df dot sama dengan ya, log df dot repartition ya, repartition 8 ya, 8. Berarti log df-nya udah. Partisi ini penting
partisi ini penting banget kalau kalian pengen memanfaatkan paralelism, sama seperti yang aku jelaskan tadi kan, ini di partisi ya kan. Kalau misalnya node kalian banyak ya tergantung dengan jumlah node-nya gitu. Tapi jangan lupa karena cluster itu kan yang pakai kan bareng-bareng. Jadi kalian juga harus partisi workload-nya. Jangan sampai nanti orang mau apa bikin ETL yang memang untuk pelaporan atau memang harus yang pasti-pasti itu jadi kemakan gitu loh ya kan. Jadi itu dia yang pengen memang kita hindari, harus di dah ini udah aku partisi ya kan. Nah sekarang aku balik lagi nih di f.write.parquet, aku bikin namanya yang lain ya supaya kalian bisa liatin large h.parquet. Nah ini dia. Nah ini 8 partisi udah dia ya kan. Jadi nanti kalian bisa ngeload dari sini. Nah ini 8 kan ya. 1, 2, 3. Ini CRC ini untuk checksum ya. Checksum untuk membuktikan dia itu nggak ditempered. Artinya datanya nggak rusak ya. Anyways, take a long time to do simple things, but finally it's working. Maaf ya, internet koneksinya jelek sama banyak masalah. Nanti aku coba liatin apa yang bermasalah di laptopku. Oke, di sini teman-teman kita udah selesai chapter 1, masih panjang. Sabar. Ini nanti yang install doang, tapi kita lihat kalau misalnya ini nggak perlu dipercepat ya udah nggak apa-apa. Nanti kita coba-coba. See you next time. Bye.